Di sini gue pengen tanya ke kalian semua. Kalian tahu nggak sih apa satu hal yang paling disesali semua orang, termasuk lu di sini? Semua orang yang nonton di sini akan nyesel pas sebelum dia mati. Ini lu bisa cross check gue, lu fact check gue, semua studi yang ada tentang hal ini. Cuman satu, lu tau gak? Penyesalannya manusia, semua umat manusia penyesalannya satu. Ketika mereka di interview, ya udah diranjang, mereka udah mau mati nih, hidupnya udah di ujung nih, udah tua, udah pengen mati atau sakit, udah pengen mati. Ini studinya tanya ke mereka satu-satu, apa sih yang lu paling nyeselin ya di dunia ini? Selama hidup lu nih apa yang lu paling nyeselin? Mereka semua ngomong satu hal, I wish I had live a life true to myself. Andai gua hidup sesuai dengan diri gua sebenarnya, bukan ekspektasi orang lain, tapi sesuai diri gua sebenarnya. Ini adalah hal yang gue tahu dari dulu. Menurut gue, hal paling menyedihkan dari orang-orang miskin, kalau lu nonton sini dan lu masih miskin, hal paling menyedihkan itu bukan cuma sekedar lu nggak bisa bawa orang tua lu naik haji, bukan cuma sekedar lu liat lu jadi tukang cuci piring di rumah keluarga, bukan cuma lu datang ke tongkrongan temen lu dengan mobil paling jelek, bukan dengan lu kerja di tempat paling menyebalkan, bukan itu ya. Tapi lu akan menyesal di penghujung hidupmu. Lu tidak bisa live your life to the fullest. Artinya apa? Lu tidak bisa menikmati hidupmu seluruhnya, dan lu tidak bangga dengan apa yang lu kerjakan. Lu sebelum mati, lu akan nyesel lu hidup tanpa cerita. Ini gue kasih tahu lu semua di sini. Kalau gue, amit-amit ini gue dipanggil sama yang di atas hari ini juga, benar-benar hari ini juga, gue tidak ada satu pun yang gue pengen balikin. Gue tidak pengen balik waktu, tidak ada yang pengen gue benerin, karena gue ngerasa gue live my life to the fullest setiap hari. Setiap gue bangun pagi, sampai tadi gue masih meeting di kantor, gue syuting ini sekarang, semua yang gue lakukan itu ada artinya. Lu mau tahu di sini yang gue sebut hal paling menyedihkan ya dari orang miskin itu apa? Ini gue akan kasih lu analogi biar lu lebih gampang masuk ke kepala lu apa yang gue maksud dengan lu wish ya you had a life true to yourself. Anggap lu punya temen nongkrongan berlima. Ada satu pecundang dan ada 4 orang yang sangat-sangat kaya dan sangat-sangat sukses. Anggaplah mereka ini semua teman satu SMA, berlima ini. 4-nya itu jadi super sukses, super kaya, dan satunya jadi orang biasa. Menurut lo, apa yang paling menyedihkan dari orang yang biasa aja dan miskin? Apakah cuma karena dia ketongkrongan yang lain pakai Ferrari, pakai Lambo, pakai McLaren, pakai Aston Martin, terus dia naik mobil Avanza? Mungkin dia masih bangga dengan Avanzanya. Mungkin bukan itu yang bikin dia sedih. Mungkin juga bukan ditanya, oh lu habis ngapain hari ini? Oh gue di kantor gitu. Bukan cuma hidupnya yang biasa aja. Yang 4 nih misalnya istrinya cantik-cantik, cuma dia sendiri yang istrinya jelek. Bahkan bukan itu, mungkin dia beneran sayang sama istrinya. Lu mau tahu yang paling menyedihkan apa? Dia tidak punya cerita hidup. Maksudnya apa? Untuk orang sampai sukses, gue tahu itu ada perjuangan yang luar biasa. Semua teman-teman gue yang sukses itu perjuangannya luar biasa, dan gue tahu sendiri. Kalau ada seperti itu, ya, 4 orang sukses dan 1 orang biasa aja, dia tidak punya cerita apa-apa. Contoh, gue nih, gue itu ketika gue sukses, itu banyak sekali tantangan yang gue hadapi di hidup gue yang gue harus overcome, yang harus gue lewati. Anggap kita mengarungi laut. Ketika gue naik kapal, di depan itu ada monster bentuk ular begitu besar sekali, dan gue berhasil lawan gitu kan. Walaupun ada kena siripnya, tangan gue udah kayak setengah mau buntung, mata gue copot gitu kan. Tapi itu justru jadi cerita kan. Luka-luka di tangannya, gue kena hempas ekornya, terus tulang gue ada yang patah. Itu justru jadi cerita hidup. Ketika ada di rumah gue, ya ketika gue berhasil lawan monster itu, raja di tempatnya itu ngasih gue hadiah yang luar biasa besar karena berhasil bunuh monster yang banyak bunuh rakyatnya. Gue dikasih uang yang sangat banyak, dan akhirnya apa? Hidup mewah. Ya, walaupun gue mata udah nggak ada satu, itu di belakang tempat kursi gue itu ada kepala monster yang gue potong, gue taruh di kepala situ. Dan teman gue misalnya satu lagi, dia udah berhasil masuk ke goa lawan naga gitu kan. Dia punya armor itu isinya udah kena bakar semua, udah kena bakar sama api semua, ya udah gosong gitu. Tangannya pun luka bakar semua, setengah kepala luka bakar. Tapi itu ada kepala naga di belakang rumahnya. Semuanya punya monsternya masing-masing. Gue udah lawan ular di laut, ada yang lawan naga, ada yang lawan monster yang lain. Tapi satu orang ini yang paling sedih adalah dia tidak ikut perjalanan itu. Semua yang lain tuh punya naganya masing-masing, semua punya monsternya masing-masing, tapi satu orang ini, dia orang yang cuma nggak ikut perjalanan ini. Dia tidak punya cerita apa, dia nggak bisa cerita, oh gue kena ekornya begini, atau gue tamengin apinya, walaupun ini gue tangannya kebakar semua, tapi akhirnya naganya kalah. Dia tidak punya cerita itu yang paling menyedihkan. Dan di akhir hidupnya, ketika dia sudah mau mati, dia tidak punya cerita seperti itu. Itu yang makanya gue bilang, orang miskin tuh pasti sedih mati.